Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Untuk mengawali jumpa kita pada kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini dapat kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan Islam ini sampai ke penjuru dunia sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan masih menjadi muslim dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang saya hormati, sebagai manusia yang lemah, kita itu tak luput dari yang namanya khilaf dan dosa, yang pada akhirnya mengakibatkan penyesalan bagi diri kita sendiri. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya, jika sudah terlanjur melakukan dosa, baik itu disengaja ataupun tidak, maka kita dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Lafaz istighfar yang biasa Anda kenal memang seperti astagfirullah ini adalah lafaz dan bacaan istighfar secara umum dan singkat. Dan ternyata lafaz dan bacaan istighfar sendiri memiliki banyak jenis, yang salah satunya adalah yang dinamakan Sayyidul Istighfar. Lalu pertanyaannya, apa itu Sayyidul Istighfar? Saudaraku yang saya hormati, Sayyidul Istighfar menurut bahasa adalah penghulunya istighfar. Bisa dikatakan bahwa istighfar ini menempati level yang lebih tinggi dari bacaan istighfar lainnya, di mana Sayyidul Istighfar ini adalah bacaan yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Tentu saja membacanya pun bernilai lebih tinggi dibanding dengan istighfar lainnya, di mana Sayyidul Istighfar bukan hanya sekedar sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas dosa dan nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umat Islam agar berdoa dengan Sayyidul Istighfar setiap selesai sholat 5 waktu, karena doa Sayyidul Istighfar memiliki kedudukan yang tinggi dan diliputi dengan berbagai keutamaan. Salah satu keutamaan dari mengamalkan ibadah berupa membaca Sayyidul Istighfar ini adalah akan dijamin untuk masuk surga. Hal ini telah disebutkan dalam salah satu riwayat yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga pula. Muttafaqun alaih. Berdasarkan dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa bacaan Sayyidul Istighfar dapat menjamin surga bagi setiap umat Islam yang mengamalkannya.
Dalam hadis di atas juga telah menjelaskan kapan sebaiknya bacaan tersebut dibaca atau diamalkan. Keutamaan yang kedua yaitu bacaan Sayyidul Istighfar itu adalah bacaan yang paling utama. Bagi setiap umat yang membaca Sayyidul Istighfar, dalam salah satu hadis disebut sebagaimana pemimpin istighfar. Oleh sebab itu, bacaan istighfar ini menjadi salah satu bacaan untuk memohon ampunan yang paling utama di antara bacaan-bacaan yang lainnya. Ketiga, Sayyidul Istighfar dapat menenangkan hati dan melapangkan rezeki. Saudaraku yang saya hormati, memperbanyak membaca istighfar dapat membantu seseorang untuk menenangkan hatinya, sehingga tidak akan mengalami kegundahan dan kekhawatiran. Hal ini telah dijelaskan dalam dalil berikut ini. Siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya ketenangan dari setiap kegundahannya, jalan keluar dari setiap kesempitannya, dan Dia memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak terduga. Keempat, menghapus dosa-dosa terdahulu. Sayyidul Istighfar adalah salah satu bacaan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu dihapuskan. Sebagai manusia, setiap umat Islam tentunya pernah melakukan kesalahan. Dengan demikian, membaca istighfar bisa berharap agar dosa-dosa yang lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran bahwa bertaubat atau memohon ampun serta mensucikan diri adalah dua hal yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kelima, orang yang banyak beristighfar akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul Istighfar merupakan bacaan istighfar yang dapat membantu umat Islam terhindar dari berbagai macam azab. Berikut adalah dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dan adapun lafaz Sayyidul Istighfar itu berbunyi sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku terikat oleh genggaman-Mu dan janji-Mu semampuku.
aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku, lalu ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Saudaraku yang saya hormati, itulah dia lafaz Sayyidul Istighfar yang jikalau kita mau mengamalkannya secara istiqomah maka akan mendapatkan balasan surga, dan sudah pasti semua dosa-dosa kita akan terampuni. Maka dari itulah marilah kita semua dengan kesadaran yang tinggi berusaha untuk selalu beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.